Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian senantiasa sehat dan tetap semangat menjalankan pembelajaran dari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dari teks hikayat. Apakah ada yang sudah mengetahui apa saja unsur intrinsik dari teks hikayat itu? Sebelum kita membahas mengenai apa saja unsur intrinsik dari teks hikayat, sebelumnya mari kita bahas mengenai pengertian dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerita dari dalam. Unsur intrinsik yang pertama dari unsur intrinsik teks hikayat yaitu tema dan amanat. Tema merupakan gagasan yang mendasari sebuah cerita, sedangkan yang dimaksud dengan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui suatu cerita. Unsur intrinsik dari teks hikayat yang kedua merupakan latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam suatu cerita. Biasanya di dalam suatu cerita itu terdapat 3 latar, yaitu latar waktu, latar tempat, maupun latar suasana. Unsur intrinsik dari teks hikayat yang ketiga ada alur. Alur merupakan runtutan peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita. Biasanya alurnya itu ada alur maju, alur mundur, maupun alur campuran, tergantung runtutan peristiwa yang terjadi dari cerita itu sendiri. Kemudian, unsur intrinsik dari teks hikayat yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam suatu cerita, sedangkan yang dimaksud dengan penokohan itu adalah penggambaran watak dari seorang tokoh yang diceritakan dalam suatu cerita, seperti berwatak baik, lalu berwatak jahat, berwatak licik, dan lain-lain. Unsur intrinsik dari teks hikayat yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang dari seorang pengarang di dalam suatu cerita. Pengarang bisa mengambil sudut pandang orang pertama maupun sudut pandang orang ketiga. Biasanya jika pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga itu, ia seolah-olah berperan sebagai pencerita. Unsur intrinsik dari teks hikayat selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang menyampaikan sebuah cerita. Para pengarang itu mempergunakan gaya bahasa supaya cerita yang dibuatnya itu lebih menarik. Dan biasanya penggunaan gaya bahasanya itu seperti penggunaan majas. Ada majas personifikasi, majas hiperbola, maupun majas perumpamaan lainnya yang biasa dipergunakan di teks hikayat. Dan selain itu, biasanya sebuah hikayat itu pasti terdapat kata-kata yang merupakan ciri khas dari teks hikayat, yaitu kata arkais. Nah, kata arkais ini banyak digunakan seperti di pantun-pantun lama, hikayat maupun cerpen, namun cerpennya itu cerpen zaman dahulu.
Kata arkais ini merupakan kata yang sudah tua, yang sudah lama, dan sudah tidak lazim lagi jika digunakan pada saat ini. Karena itu, kata arkais hanya dapat kita temukan di teks hikayat yang saat ini kita sedang pelajari. Sekian pemaparan materi mengenai unsur intrinsik dalam teks hikayat. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Bagi yang belum mengerti, silakan tanyakan saja di kolom komentar Facebook. Dan setelah ini, kalian akan mendiskusikan bersama-sama mengenai unsur intrinsik yang terdapat dalam teks hikayat Hang Tuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.